Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Hadirin sekalian, para asatidz, para orang tua, kita sambung kitab yang selalu kita baca, yaitu Bahjatul Mahafil wa Bughyatul Amathil. Beliau mengatakan, ya'lam 'allamana Allah wa iyyak, ketahuilah, semoga Allah mengajarkan kepada kami dan juga kepadamu, anna mimma yudhammu bit-taqlid at-ta'assubu lil madhahibi wal jumudu 'alaiha, bahwasanya termasuk hal yang dicela di dalam taklid, di dalam mengikuti. Kita ini kan ikut, ya. Kita ini ikut siapa? Ikut Imam Syafi'i. Ada orang ikut Imam Hanafi, ada orang ikut Imam Malik, ada orang ikut Imam Ahmad bin Hanbal. Jeleknya orang ikut itu at-ta'assubu lil madzahib wal jumudu 'alaiha, fanatik terhadap madhab-madhab dan kaku atas madhab tersebut. Jadi fanatik. Jadi kalau selalu datang, ini madhab Syafi'i begini, ya itu ada lain, orang lain ibadahnya begitu, madhab lain begitu, gak sah. Tapi dia ikut madhab gak sah, dia mau ikut madhab apa, begitu misalnya. Jadi orangnya apa? Kaku, ya, fanatik betul. Wastisqalu kullin, dan merasa berat bikhilafi wa ma waqana nafsuhu alaihi min tabi'iyati imamih, menganggap semua orang ini apa ya, gak tepat gitu, yang gak sama sama dia, ya, yang gak sepaham sama imamnya dia, wala yaqbalu ghairah, dan tidak menerima yang lain, wa in qama dalilu ala khilafih, sekalipun dalilnya ada yang bertentangan dengan dia, yang gak sama sama dia, hatta ka'anna al-haqqa munhasir. Kita tapi nggak boleh apa, nyalain Imam Abu Hanifah, nyalain Imam Malik, nyalain Imam Ahmad, ya nggak boleh. Mereka orang-orang alim juga. Kita kiblatnya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Dan sekarang Imam Syafi'i Nabi bukan, bukan, ya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Wa kullu dzalika li'adami al-insaf. Wa qad ansaba asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala haitsu qadima ila ashabihi ma ma'na idza sahha al-hadits fa'amalu bih wa da'u qawli ishfaqan minhu 'alayhim an tuwaqqi'ahum al-'asabiyyah bil mukhalafah. Waqad kana lahu tadarrun bi ilmi al-hadits. Jadi begini, Imam Syafi'i sendiri ngajarin Imam Syafi'i sendiri ngajarin apa? Karena beliau punya sifat netral, ya, beliau sempat punya sifat netral.
beliau ngomong ke murid-muridnya, idza sahal hadits fa'malu bih. Kalau kalian menemukan hadis sahih, ya, ini ada pendapat saya, tapi ternyata pendapat saya ini berbeda dengan hadis sahih. Misal, kata Imam Syafi'i, fa'malu bih, amalin hadis itu. Wada'u qawli, tinggalin pendapat saya. Saya bukan siapa-siapa. Jadi disuruh apa ya? Tinggalin pendapat saya bukan apa-apa. Itu sebenarnya sayangnya Imam Syafi'i supaya pengikutnya gak terjerumus kepada kefanatikan. Padahal Imam Syafi'i itu ada tawadhu di dalam ilmu hadis. Imam Syafi'i begini, ya kalau kalian, ini saya punya pendapat begini, kalau kalian nemuin ada hadis sahih ternyata beda sama pendapat saya, tinggalin pendapat saya, amalin hadis tadi. Loh, emang Imam Syafi'i gak ngerti hadis? Bukan cuma ngerti tawadhu. Imam Syafi'i itu dalam ilmu hadisnya. Falam yakum dalil ala khilafi madhhabih illa nadiran mimma la ya'simu al-bashar an wuqu'i mithlih. Bahkan tidak ada dalil yang tidak sesuai dengan madhabnya Imam Syafi'i illa nadir, kecuali ada dikit, jarang banget. Itu juga kata beliau, itu cuma ya kesalahan-kesalahan dikit manusia. Tapi kalau dilihat dari kesemuanya hampir gak ada. وربما اعتل بعض المقلدين عند قيام الحجة عليه وقال لعل إمامي علم في ذلك ما لم أعلمه أو يرى من ينبهه على ذلك لا يتحلل الترجيح والاجتهاد وكل ذلك قصور وتقصير. Jadi terkadang sebagian orang yang ikut kepada Al-Imam Syafi'i, sebagian pada saat dicecer sebuah dalil, dicecer, bukan dia maparin, bukan dicecer, kayaknya imam saya tahu ilmunya, saya mah kagak tahu, ya, kayaknya imam saya mah tahu ilmunya, gitu ya, kayaknya imam saya tahu ilmunya, saya nggak tahu ilmunya. Artinya apa? Bisa jadi dua hal. Beneran dia kagak tahu, gurunya tahu, atau bisa jadi dia sama gurunya juga sama-sama nggak tahu. Ada dua kemungkinan, dan itu biasa-biasa aja, gitu. Begini lah, bapak nanya sama saya jawab. Satu ketika nanya sama saya nggak bisa jawab. Normal nggak? Normal nggak? Normal. Terus apa? Kekurangan nggak buat saya? Bukan kekurangan, normal. Udah jawab semua. Kata Allah sendiri ngomongnya apa? Wa ma utitu minal ilmi illa qalilan. Dikasih ilmu cuma sedikit. Gitu ya. Jadi bukan berarti begini. Kita dapat ada guru, tiba-tiba guru kita ini satu ketika dia nggak tahu, ya wajar-wajar aja. Bukan berarti, lain halnya kalau ditanya ini nggak tahu, tanya ini nggak ngerti, ya
Ya ngapain jadi guru kalau semuanya nggak ngerti? Tapi kalau ada hal-hal yang dia belum paham, wajar, itu manusia. Sekelas Imam Syafi'i, ada nggak yang belum beliau tahu? Ada, karena ilmunya Allah itu luas, gitu ya. Nah, jadi yang tadi kita di sini nih, supaya kita belajar tentang perjalanan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi biar kita nggak apa, nggak jumud, nggak kaku, gitu ya. Kami dari adatuhu Sallallahu Alaihi Wasallam bil wudu. Di antaranya adalah adatnya, kebiasaannya beliau di dalam wudu. Karena fi ghalibil ahwali yatawaddau li kulli fardhah. Di dalam setiap keadaan secara global, ya, di dalam setiap keadaan secara global, secara umum, ya, beliau itu wudu tiap kali mau sholat wajib, ya, tiap kali mau sholat wajib. Jadi setiap kebiasaannya beliau ya tiap waktu wudu, tiap waktu wudu. Wa qala man tawadda'a 'ala dhuhrin kutiba lahu 10 hasanat. Orang yang berwudu, ya, orang yang berwudu dan dia ini ada dhuhr, maksudnya memperbaharui wudunya. Kutiba lahu 10 hasanat. Allah tulis 10 kebaikan buat dia. Qala ulama wa inna ma yahsulu hadha thawab liman istamala al-wudu' al-awwal. Nah, ini yang dapat pahala ini orang yang pakai wudu yang pertama, yang kagak batal. Wa rabbana sallallahu alaihi wasallam fi ba'd al-awqat bi wudu'in wahid 'adadan min as-salawat. Terkadang nih Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu satu wudu buat sholat berkali-kali, ya, satu wudu buat sholat berkali-kali. Itu namanya wudunya nggak batal. Bukan satu wudu boleh buat sholat 5 waktu tapi dia kentut, ya, ini yang kagak batal. Ini biasanya yang kuat begini orangnya jarang makan, jarang minum. Ini orang yang kuat begini satu wudu buat beberapa kali sholat. Itu orangnya biasanya makannya dikit, minumnya dikit. Kalau orang yang makan banyak, minum banyak, nggak mungkin. Jadi wali-wali termasuk Imam Syafi'i radhiyallahu anhu sholat subuh pakai wudu isya, itu bisa, Pak. Bapak-bapak jangankan jangankan mau ini ya, mau sholat pakai wudu juga gitu. Bapak-bapak begadang aja, ada air putih, ada kopi, lihat ya, kamar mandi kan? Kamar mandi, kencing kan? Kencing. Jadi kalau kita ini pengen satu wudu mau sekian kali sholat, wah susah, karena kita tukang ngegas, ya, tukang makan, kita tukang minum, maka susah ada. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaghtasilu bis-sah. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau kalau mandi ukuran airnya 1 sah. 1 sah ini 4 kali beginian. Jadi airnya dikit. Digituin. Kalau kita kan enak aja, jempol gitu. Ya, Nabi mah enggak, dikit. Wa yatawaddau bil mud, wudunya dikit, airnya segini doang. Buat muka cukup, buat tangan cukup, ya.
lain beliau. Wa nahaa an kathrati isti'malil ma'. Nabi melarang pakai banyak-banyak air. Wa qala li Sa'd bin Abi Waqqas, dan beliau berkata kepada Sayyidina Sa'd bin Abi Waqqas, la tusrif, jangan kamu berlebihan pakai air. Wa in kunta ala nahrin jarin, sekalipun kamu wudunya di kali yang jalan, sekalipun kamu wudu di kali Malang. Nah, kali Malang banyak air, nggak banyak. Pur tetap nggak boleh. Ya, biasa aja, hemat. Ya, kalau kata Imam Ibn Ruslan, wa yukrahu fil ma'i haitsu asrafa walau minal bahril kabir tarafa. Sekalipun dia wudunya di laut, tetap aja. Ya. Wa qala inna lil wudu'i syaitanan, di dalam wudu itu ada setan. Setan yang tukang gangguin wudu. Namanya yuqalu lahul walhan, namanya walhan. Nama setan yang gangguin kita kalau lagi wudu namanya walhan. Mulai dari kita malas mau wudu, ribet mau wudu ini, walhan tuh kelihatan. Ya, namanya walhan. Ingetin tuh nama walhan, ingetin. Biar jangan jadi nama anak. Ingetin biar jangan jadi nama anak. Bentar, ada orang nanya, siapa nama anak? Walhan, waduh, setan. Nah, itu kita apal-apal nama-nama yang begitu tuh biar apa? Biar kita jangan pakai, bukan biar kita pakai. Karena kalau kita nggak tahu bisa kita pakai. Waqala inna lil wudu'i syaitanan yuqalu lahu walhan fattaqu waswasatal ma'. Hati-hati dengan waswasnya air. Waqala innahu sayakunu bi hadhihi al-ummah qaumun ya'diluna bid-duhuri wad-du'a. Wa bi hadhihi al-akhbar dhamul israf bi sabbil ma' wa annahu min asy-syaitan. Di dalam hadis-hadis ini celaan buat yang terlalu berlebihan di dalam menuangkan air, dan itu bagian dari bisikan syaitan. Ya, nanti ada di dalam umat ini, kata Nabi, sekelompok orang yang keterlaluan di dalam tahur dan juga keterlaluan di dalam doa. Ya, keterlaluan. Wudu keterlaluan. Jadi air biasanya dipakai buat mandi, sama dia dipakai buat wudu. Berarti banyak kan? Banyak kalau dipakai. Doa juga nih keterlaluan. Panjang banget doanya. Ya. Doa itu yang mu'tadil. Dan yuwahi ni'amahu ijabah mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku. Mu'tadil biasanya. Jangan lambat-lambat juga. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Hamdan yuwahi ni'amahu wa yudabi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa. Ada yang lama banget, ada yang cepet banget. Gobul. Oh, apaan yang dibaca kaki dantak, gobul. Ya, kalau ahli kan. Ya, kalau kita bacaan biar jelas, normal aja. Ya, saya yang rada-rada udah tua. Allahumma bihaqil Fatiha, sirril Fatiha, mu'jizatil Fatiha, bihaqi man unzilat alaihi al-Fatiha. Terus mau diakhirin sama dia, Rabbi da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum, itu
Rabbil alamin. Rabbil alamin. Ini biasanya nggak hafal yang kaki begini, main dicepet-cepetin kalimatnya. Ya kalau emang kurang tapi hafal, buka lagi. Apa sih susahnya? Gitu ya. Jangan begitu, jangan apa namanya bahasa gitu, jangan gengsi. Orang di rumah juga bisa belajar lagi. Gitu ya. Nah itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu. Kemudian وقد صحت الأخبار عن محمد المختار أنه توضأ صلى الله عليه وسلم مرة ومرتين وغالب أحواله ثلاثة. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah wudu sekali-sekali, pernah bil air, muka sekali, tangan sekali, tangan kiri sekali, rambut sekali, kuping sekali, kaki sekali. Enggak tiga-tiga, enggak. Sekali-sekali pernah. Dua kali pernah. Tiga kali pernah. Tapi keseringan tiga kali. Muka 3 kali, tangan 3 kali, gitu. Ya. Wa kuriha az-ziyadatu 'alaiha wan nuqsanu minha. Gimana kalau buat kita makruh kurang dari 3 atau lebih dari 3? Maka annaha haddun bainal iktsari wal ikhlal. Seakan-akan angka 3 itu adalah batasan. Gitu. Banyak kagak, dikit kagak. Ya, banyak kagak, dikit kagak. Waqad kana ummuhu sallallahu alaihi wasallam ala haddil i'tidal. Emang perkaranya Rasul itu rata-rata i'tidal. Ya, apa bahasa itu? Normal. Gitu ya. Sama. Wa yuslih liman kana ala ba'di Allahi ala ay yaghsilahu qabla al-wudu'i thumma yatawadda. Wa yasluhu liman kana ala ba'di a'dha'ihi ada ay yughsilahu atau ay yaghsilahu qabla al-wudu'i thumma yatawadda. Kalau yang apa namanya, kalau orang yang ada kotoran, misalnya di tangannya ada cat, ya ada kotoran atau ada hal yang lain kayak cat tadi itu, dia main hilangin dulu baru wudu. Jangan hilanginnya sambil wudu, jangan. Ya, dihilangin dulu baru wudu. Liyatimma lahu al-iqtisar 'ala at-tathlith. Ya, supaya sempurna, hanya 3 kalinya itu sempurna. Ma'annahu qad sahha al-aktharuna anna ghaslatan wahidatan tanubu 'anhuma wa rubbama thalatha sallallahu alaihi wasallam fi ba'd al-a'dha wa naqasa fi ba'diha. Terkadang Rasul anggota tubuh yang lain pernah dibasuh 3 kali, terkadang juga kurang dari 3 kali. Ya. Wa rubbama thalatha fil kull wa qasala rijlain bi ghairi adad. Terkadang 3 kali di dalam setiap anggota tubuh, ya. Dan basuh kaki kadang-kadang enggak pakai hitungan. Wa amma rasul, adapun kepala, fa aktsaru riwayat wa asahhuha 'ala tauhid bi masih. Ya, terkadang Rasul basuh kepala sekali doang. Gitu ya. Wa ruwiya at-tathlith fi hadits hasan, fa yanbaghi at-tathlith min ajli. Diriwayatkan juga Nabi 3 kali juga usap kepalanya. Jadi lebih bagusnya 3. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ya'ummu jami'a ra'si bil mas. Semuanya
Kepalanya dia apa Nabi diusap, jadi semuanya kena. Ya, semuanya kena air, kena usapan. Wa yuqabbilu biyadihi wa yuqabbilu biyadayhi wa yudabbir wa haithuma iktasara ala ba'dihi li'imamatin wa nahwiha kammala bil masyi 'alayha wa lam yaktasir ala masyi ba'd ar-ras min ghairi tadmim 'ala al-imamati abada. Kadang-kadang kalau lagi pakai imamah, pakai udang-udang, ya, udang-udang kan digini nih, ya, udang-udangnya dia digini dikit, ntar ini kena sekali di sini, ya, sekali di sini kena rambut, sisanya udang-udangnya dibalikin lagi, sisanya udang-udangnya yang diusap. Gitu. Jadi yang diundang-undang itu buat apa? Gantiin ngusap kepalanya, ya. Dan kalau kita lagi pakai peci, sunnahnya wudunya jangan peci ini. Wudu jangan. Ini tetap sunnah. Pakai. Itu ya, pakai tetap. Ya, kalau misalnya nggak bisa nggak apa-apa, tapi sunnahnya tetap apa? Dipakai, ya. Begitu. Itu wudu-wudunya beliau, ya. Wudu-wudunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sampai sini ada yang tanya? Perlu apa di sini saya mau ini bingung, saya mau bahas maulid apa di Al-Ubaid, saya bahas maulid tiba, terus di Kawaji Bakir saya bahas maulid azab, gimana lagi kemarin itu bahas Barzanji, macam-macam. Nah di sini saya bahas dari wudunya aja. Dari wudunya Nabi SAW, sholatnya banyak semua, ya. Jadi perlu tahu. Jadi kita emang disunahin wudu 3 kali, itu yang bagus, ya. Tapi kalau ada orang wudu sekali, jangan disalahin. Kalau itu kurang sempurna, iya. Tapi kalau disalahin jangan. Kecuali kalau emang sekali dan gak rata. Kalau sekali rata bagaimana? Gitu ya. Jadi ini beliau ngajarin kita supaya gak fanatik. Itu gak gampang nyalain orang. Ini orang yang lain salah, yang benar dia doang. Waduh, jangan hilangin itu yang model kayak gitu, hilangin, ya. Allahu a'lam bishawab. الفتح بالقبول والإقبال وصنع الأحوال بالإقبال والأهل والأحياء وإعطاء العمر بالخير ولطف العافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله